Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Muhammad Dapa Atala dengan NIM C34190028, Nimade Alsipa Marta dengan NIM C34190076, dan Riki Kurniawan dengan NIM C34190080 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dan teknologi informasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu, apa sih pengertian dari komunikasi? Pengertian komunikasi dalam definisi sederhana diterangkan oleh Harold de Lasswell, yaitu suatu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menerangkan pesan dan dapat diterjemahkan juga untuk menjawab pertanyaan, siapa yang menyampaikan pesan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Komunikasi dapat terjadi bila informasi berhasil disampaikan dan dipahami. Komunikasi dikatakan baik jika terdapat kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Tujuan utama komunikasi yaitu untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi, dan saling berinteraksi. Next. Yang kedua, bagaimana sih proses terjadinya komunikasi? Tahapan-tahapan prosesnya yaitu, yang pertama, memilih suatu topik yang ingin dikomunikasikan. Sumber merupakan ide, yaitu penciptaan awal suatu gagasan atau suatu pemilihan topik komunikasi yang hendak dikomunikasikan atau disampaikan kepada penerima pesan. Kedua, penciptaan sebuah pesan atau encoding, yaitu berasal dari sumber informasi yang berproses dalam menerjemahkan informasi yang berwujud dalam bentuk kata-kata, seperti lisan maupun tulisan, tanda-tanda atau lambang-lambang seperti bahasa isyarat, ekspresi muka, gestur, atau gambar, yang sengaja dimunculkan untuk menyampaikan informasi dengan harapan memiliki efek terhadap orang lain, yaitu si penerima pesan. Yang ketiga, penyampaian pesan atau encode. Sumber penyampaian pesan pada penerima dapat dilakukan dengan berbeda-beda, mulai dari berbicara, menulis, menggambar, atau melalui suatu gestur atau gerak tubuh. Yang keempat, penerima pesan melakukan decoding, yaitu melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap pesan yang diterimanya. Diperlukan pemahaman atau understanding yang merupakan kunci dalam melakukan decoding. Dan yang terakhir, ada respon atau umpan balik dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh sumber. Dan itu dapat berupa kata-kata atau suatu tindakan-tindakan tertentu. Next. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang, yang dapat langsung diketahui balikannya, seperti contohnya, ibu dengan anaknya atau suami dengan istrinya. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok kecil orang atau small group communication. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nimade Alsipa. Baik, terima kasih Riki. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu apa sih? Jadi, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan berupa suatu informasi kepada orang banyak yang membutuhkan sarana penunjang seperti media massa. Nah, komunikasi massa ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Kelebihan dari komunikasi massa ini adalah targetnya itu jumlahnya sangat banyak dan waktunya itu sangat singkat. Sedangkan kelemahannya, komunikasi massa ini bersifat satu arah. Boleh next, Deva?
Ya, selanjutnya kita akan membahas si media massa. Jadi, media massa adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas. Nah, media massa ini terbagi menjadi tiga, yaitu media massa cetak. Media massa cetak itu contohnya seperti surat kabar atau majalah. Selanjutnya, ada media massa elektronik. Media massa elektronik itu seperti televisi, radio, DVD, atau VCD. Selanjutnya, ada media massa online. Nah, media massa online ini berupa internet. Selanjutnya. Nah, terus kita sekarang membahas tentang media online. Jadi, media online ini merupakan wujud dari perkembangan teknologi di dunia pertukaran informasi. Nah, saluran informasi menggunakan media online ini dapat diakses dengan mudah dan bisa ke seluruh penjuru wilayah. Ada nggak sih kelemahan dan kelebihan dari media online ini? Tentunya ada ya teman-teman. Jadi, kelebihan dari media online itu dia bersifat personal dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Uh, Lalu, informasi yang disebarkan itu bisa selalu diperbarui setiap detiknya. Nah, kekurangan dari media online ini terletak pada peralatan dan kemampuan penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, media online ini kan menggunakan internet. Jadi, para penggunanya itu harus memiliki perangkat digital dan jaringan internet. Nah, lalu kelemahan itu adalah biayanya yang cukup mahal. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Deva. Terima kasih Saudari Alsifa atas materinya. Sekarang kita masuk ke isu tentang komunikasi. Di sini kelompok kami mengangkat tentang isu terkait dengan pandemi COVID-19. Isu yang kita bawakan berjudul Johan Budi sebut komunikasi pemerintah kurang efektif soal COVID-19. Dalam berita ini tertulis bahwa anggota Komisi 2 DPR RI bernama Bapak Johan Budi menyebutkan bahwa ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya COVID-19 ini. Hal ini terjadi saat beliau sedang mengunjungi daerah di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di puncak gunung yang ada di daerah Ponorogo. Bapak Johan Budi menyebutkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah sangat kurang hingga ke lapisan bawah. Ini merupakan dua permasalahan yang terjadi terkait tentang isu yang tadi. Yang pertama, kurangnya komunikasi publik oleh pemerintah tentang penyebaran COVID-19, dan yang kedua adalah informasi yang belum menyeluruh hingga ke masyarakat lapisan paling bawah. Untuk solusinya, cara yang tepat ialah melakukan komunikasi massa untuk penyampaian informasi dalam sekali waktu. Media online digunakan sebagai wadah komunikasi massa dengan masyarakat luas dalam hal pemberian informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Dengan adanya media online, data penyebaran COVID-19 dapat diakses secara real-time pada detik itu juga, serta pihak gugus tugas juga menyediakan radar penyebaran COVID-19 yang dapat diakses melalui masing-masing handphone seseorang. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik dari pemerintah melalui media online, diharapkan bahwa penyebaran berita ini dan juga tentang bahayanya penyakit ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke lapisan yang paling bawah. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang komunikasi digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.